Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mantan pilot berhati mulia. Adapun firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 6 ayat 14, Amsal pasal 14 ayat 21, 22, dan 31. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Budi Suhardi bersama istrinya Rosalinda Panagia Maria Lakusa atau Peggy, seorang mantan pramugari, memilih mendedikasikan hidup mereka untuk aksi kemanusiaan. Budi adalah seorang pilot kawakan di Singapore Airlines. Ia juga bertugas di Garuda Indonesia dan Korean Air sejak Juni 2015. Ia memilih pensiun, mundur dari dunia penerbangan, dan tentu dari tugasnya sebagai pilot. Pria kelahiran 31 Agustus 1956 asal Yogyakarta ini mulai tergugah membantu anak-anak di NTT bermula pada tahun 1999. Ketika itu, Budi sekeluarga sedang bersantap malam di tempat tinggal mereka di Singapura sambil menonton berita di televisi. Tayangan berita itu memperlihatkan kondisi para pengungsi Timor Leste. Melihatnya, Budi, Peggy, dan ketiga anaknya mendadak tidak berselera makan lagi. Mereka tidak sampai hati menikmati makanan lezat, sedangkan para pengungsi kelaparan dan hidup memprihatinkan. Setelah berdiskusi, ia dan istrinya memutuskan membatalkan rencana liburan keliling dunia dan memilih berkunjung ke tempat pengungsian. Malam itu juga, Budi menyebar email kepada rekan sejawatnya mengenai rencananya yang akan terbang ke NTT dan memberikan kesempatan bila mereka ingin membantu para pengungsi. Waktu itu saya pasang target membawa barang 250 kg dan uang $10.000 dari keluarga saya, ungkapnya. Ternyata Budi bisa mengumpulkan uang $67.000 dan barang bertambah menjadi 1 ton. Setibanya di Jakarta, mereka menambah barang hingga beratnya lebih dari 40 ton. Dan atas pertolongan Tuhan, bantuan itu pun dapat tiba di NTT. Setelah beberapa kali berkunjung ke tempat pengungsian dengan membawa bantuan, Budi dan Peggy masih merasa belum cukup atas apa yang telah mereka lakukan. Karena banyak bayi yang terlantar, ia dan istrinya berencana membangun panti asuhan di Kupang. Sejak saat itu, mantan pilot yang berhati mulia ini mulai menyisihkan pendapatannya untuk panti asuhan Roslin yang dimulai dari rumah kontrakan hingga resmi berdiri pada tahun 2000. Mereka sempat dicurigai sebagai sindikat penjualan bayi oleh masyarakat setempat, tetapi mereka tidak peduli dan tidak menyerah. Hasil ketulusannya, pada tahun 2009, Budi menjadi satu-satunya orang Indonesia yang dianugerahi penghargaan The Real Heroes dari CNN. Anak-anak di panti asuhan Roslin ini tidak bisa diadopsi sebab Budi dan istrinya bertekad untuk mengurus sendiri dan merasa tidak punya hak memberikan yang bukan anak kandung pada orang lain. Semua anak yang ada di panti asuhan ini menjadi satu keluarga dan mendapat pendidikan yang layak hingga jenjang perguruan tinggi. Budi dan Peggy percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan panti asuhan Roslin. Bagaimana dengan kita, saudara? Relakah kita berbagi dan mendedikasikan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, termasuk aksi kemanusiaan? Tuhan menunggu kita melakukan sesuatu baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pakailah aku agar bisa melakukan kasih yang nyata, baik dengan harta milik, perkataan, maupun dengan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan sampai nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.